Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Puji Astuti bersama rekan saya Nestianto Hadi, Nur Sarifah Aini, Iqbal Mujadid, dan Ruri Anggraini, yang dalam hal ini menjadi tim dalam penelitian kami. Penelitian ini berjudul Perbandingan Efisiensi Fitoremediasi Calotropis gigantea, Assistacia gangetica, dan Phyllanthus urinaria pada perairan perkotaan yang tercemar surfaktan. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim dosen dan peneliti dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Ar-Rahmaniyah bekerjasama dengan mitra penelitian Departemen Biologi Universitas Indonesia serta didukung oleh Yayasan Temali Indonesia Lestari. Surfaktan merupakan bahan aktif utama dalam deterjen dan produk pembersih yang banyak digunakan dalam aktivitas rumah tangga dan industri. Di wilayah perkotaan, sebagian besar surfaktan tidak terdegradasi secara sempurna di instalasi pengolahan air limbah dan akhirnya mencemari sungai, danau, dan waduk. Akumulasi surfaktan dapat menurunkan oksigen terlarut, membentuk busa di permukaan air, memicu eutrofikasi, serta berdampak toksik bagi biota air dan kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengevaluasi kemampuan 3 spesies tanaman darat yaitu Assistacia gangetica, Calotropis gigantea, dan Phyllanthus urinaria dalam menurunkan konsentrasi surfaktan. Yang kedua, membandingkan efektivitas masing-masing tanaman pada berbagai tingkat pencemaran. 3. Menentukan tanaman yang paling potensial untuk diaplikasikan pada pengolahan air limbah perkotaan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan sistem hidroponik bed selama 20 hari. 3 jenis tanaman diuji pada 3 tingkat konsentrasi surfaktan. Pengukuran konsentrasi surfaktan dilakukan setiap 5 hari menggunakan metode MBS. Efisiensi fitoremediasi dihitung berdasarkan persentase penurunan konsentrasi surfaktan dari awal hingga akhir perlakuan. Dari uji fitoremediasi dengan menggunakan 3 tanaman, konsentrasi surfaktan itu pada kondisi awal yang rendah itu 0,049 mg per liter, lalu konsentrasi yang menengah itu pada 0,270 mg per liter, dan konsentrasi tinggi itu pada 0,653 mg per liter. Lalu pengamatan dilakukan setiap 5 hari, kontrol yaitu kondisi yang tidak diberikan surfaktannya. Nah, kontrol menunjukkan adanya kenaikan drastis pada konsentrasi rendah, ya, di mana itu bisa dipengaruhi oleh proses adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, lalu terjadi penurunan alami pada konsentrasi menengah dan tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses alami tidak selalunya stabil dan konsisten. Oleh karena itulah, efektivitas tanaman ini harus dinilai relatif terhadap kontrol. Ini untuk Assistacia gangetica, efektivitas tertinggi dan dia ini konsisten, ya, pada tingkat surfaktan yang diberikan, yaitu penurunan hingga 80%, ya, pada kadar menengah, dan terjadi penurunan 77,8% pada kadar yang tinggi. Jadi kondisi ini selalu melampaui kontrol, sehingga Assistacia gigantea ini menunjukkan variabilitas lebih besar namun tetap paling efektif. Sedangkan tren waktu ini menunjukkan percepatan penurunan pada perlakuan tanaman. Selanjutnya ini terkait dengan pencapaian baku mutu. Peraturan pemerintah itu baku mutu MBAS di perairan terbuka itu sebesar 0,2 mg per liter. Nah, ini hanya pada spesies Assistacia gangetica yang konsisten memenuhi baku mutu pada semua konsentrasi, yaitu menurunkan dari kadar 0,653 mg per liter menjadi 0,145 mg per liter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fitoremediasi merupakan solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran surfaktan di perairan perkotaan. Di antara 3 tanaman yang diuji, Assistacia gangetica direkomendasikan sebagai kandidat utama fitoremediasi surfaktan. Temuan ini membuka peluang penerapan tanaman darat dalam sistem constructed wetland, pengolahan greywater domestik, dan teknologi remediasi berbasis alam yang berkelanjutan. Demikianlah hasil penyampaian dari penelitian dengan kerangka skema fundamental dari Kemendikbudristek. Terima kasih atas segala supportnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.